Halo guys, selamat datang di Ray Santoso. Dan kembali kali ini kita akan membahas cerita-cerita yang unik, menarik, dan juga menyeramkan. Dan semua cerita tersebut akan kita ceritakan di segmen Restory. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where Pembunuh berantai adalah seseorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap 3 orang atau lebih. Suatu pembunuhan dapat digolongkan sebagai pembunuhan berantai ketika suatu individu telah melakukan pembunuhan sebanyak 2 kali atau lebih. Banyak sekali kasus pembunuhan berantai yang sadis, mengerikan, dan juga tidak manusiawi yang sudah terjadi di dunia ini. Tetapi ada satu kasus pembunuhan berantai yang paling mengerikan dan yang paling mengherankannya dari kasus ini itu pelakunya sampai sekarang itu tidak pernah diketahui siapa identitasnya. Oke, sebelum kita memasuki video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Risantoso. Oke, kalau kalian udah subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya. Sebelum kita membahas asal-usul dari Jack the Ripper, pertama-tama kita harus membahas keadaan lingkungan dari distrik Whitechapel yang menjadi latar tempat dari serangkaian pembunuhan sadis yang dilakukan Jack the Ripper di waktu itu. Peristiwa ini terjadi di pertengahan abad ke-19 di Inggris yang menerima imigrasi besar-besaran dari Irlandia yang mempengaruhi populasi penduduk di kota-kota besar seperti di daerah East End, London. Tidak hanya imigran dari Irlandia saja, sejak tahun 1882, Inggris juga banyak menerima imigran dari Yahudi yang berasal dari Eropa Timur dan Kecaran Rusia, yang banyak dari mereka itu terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di daerah East End, London. Hal ini menyebabkan daerah Whitechapel di East End London menjadi daerah yang sangat padat. Keadaan ini menjadi semakin buruk karena tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Hal seperti perampokan, kekerasan, dan juga ketergantungan alkohol menjadi hal yang sangat lumrah di daerah Whitechapel ini. Karena kemiskinan yang semakin menjadi-jadi, membuat para wanita di daerah Whitechapel ini memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial. Menurut Metropolitan Police Service London, mereka memperkirakan ada sekitar 1.200 pekerja seks komersial yang beroperasi di 62 rumah bordir di daerah Whitechapel, Inggris. Tidak hanya itu, permasalahan ekonomi ini juga diikuti dengan peningkatan ketegangan sosial antara tahun 1886 sampai tahun 1889. Berbagai aksi demonstrasi besar terjadi seperti pada tanggal 13 November 1887. Rasisme, kriminalitas, ketegangan sosial, dan kemiskinan semakin menebalkan image dari daerah Whitechapel ini sebagai sarang kriminalitas di kota London. Kejadian ini semakin memburuk ketika serangkaian pembunuhan keji dan juga sadis terjadi pada tahun 1888 dan kejadian ini itu dikaitkan dengan ulah dari Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang sepertinya ditulis oleh seorang pembunuh yang kemudian disebarluaskan oleh media saat itu. Pembunuhan Jack the Ripper ini kebanyakan menyasar kepada pekerja seks komersial yang berasal dari daerah kumuh. Cara Ripper membunuh korban-korbannya tergolong cukup sadis, yaitu dengan cara memotong tenggorokan mereka, kemudian memutilasi perut mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, korban dari Jack the Ripper ini banyak sekali yang ditemukan dengan keadaan isi perut yang sudah hilang. Di sini bisa dilihat ya, Jack the Ripper ini bukanlah psikopat sembarangan, tetapi dia itu mempunyai pemahaman ilmu anatomi manusia yang sangat baik.
Dalam kurun waktu 1888 sampai tahun 1891, di daerah Whitechapel ini emang banyak banget nih pembunuhan yang terjadi kepada pekerja seks komersial. Kalau di total nih ya, kurang lebih ada 11 kasus pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun. Tetapi menurut para ahli, 11 kasus pembunuhan ini tidak semuanya dilakukan oleh Jack the Ripper, melainkan hanya 5 kasus saja yang bisa dibilang ini adalah ulah dari Jack the Ripper. Kok bisa tahu sih kalau 5 itu emang benar-benar ulah dari Ripper? Ya, itu bisa dilihat dari ciri-ciri sayatan dan luka-luka yang berada di tubuh korban. Dari 5 korban tersebut, mereka kebanyakan memiliki luka di leher akibat digorok, dan di daerah bagian perut itu selalu terbuka dan organ-organnya sudah hilang. Dan korban-korban dari Jack the Ripper ini disebut dengan istilah The Chronicle Five. Korban Jack the Ripper yang pertama adalah Mary Ann Nichols. Tubuh dari Mary Ann ini ditemukan tidak bernyawa di daerah Bucks Row pada pukul 3.40 pagi dengan kondisi tenggorokan yang sudah disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya sudah robek dengan luka yang dalam dan bergerigi. Korban kedua dari Jack the Ripper ini adalah Annie Chapman. Chapman ditemukan pada pukul 6 pagi di hari Sabtu 8 September 1888. Dia ditemukan di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street 29. Sama seperti kasus dari Mary Ann Nichols, Annie Chapman ini ditemukan dengan 2 luka sayatan di tenggorokannya, perutnya dirobek terbuka, dan diketahui bahwa rahimnya juga sudah diambil. Dalam pemeriksaan polisi, seorang saksi mengatakan bahwa dia telah melihat Annie Chapman pada pukul 5:30 pagi, dan saat itu Annie Chapman sedang bersama seorang pria yang memiliki ciri-ciri berambut gelap dan berpenampilan lusuh. Pembunuhan ketiga dan keempat ini terjadi di hari yang sama, yaitu di hari Minggu 30 September 1888, dan korbannya adalah Elizabeth Stride dan juga Catherine Eddowes. Mayat dari Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di daerah Dutchfield Yard, Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utamanya di sisi kiri lehernya. Yang membedakan Stride dengan 2 korban sebelumnya adalah tidak adanya luka mutilasi yang ditemukan di perut Stride. Diduga pada saat kejadian, Stride ini melakukan perlawanan sehingga si pembunuh itu tidak bisa melakukan mutilasi. Para saksi mengatakan bahwa mereka melihat Stride bersama seorang pria di malam itu. Mereka juga memberikan pendapat yang berbeda tentang penampilan pria yang bersama Stride pada malam itu. Ada yang berpendapat bahwa pria yang bersama Stride saat itu berpenampilan lusuh, dan juga ada yang berpendapat bahwa pria yang bersama Stride itu berpenampilan rapi. Mayat Eddowes ditemukan di Mitre Square 3/4 jam setelah penemuan mayat Elizabeth Stride. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka yang panjang bergerigi, ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Seorang warga setempat bernama Joseph Luande yang saat itu sedang berjalan-jalan di sekitar alun-alun bersama seorang teman-temannya melihat seorang pria berpenampilan lusuh dan seorang wanita yang diduga saat itu adalah Eddowes. Dan akhirnya pembunuhan Stride dan juga Eddowes dikenal dengan sebutan pembunuhan ganda. Berbeda dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya yang selalu rapih tanpa meninggalkan barang bukti sama sekali, kali ini di TKP pembunuhan ditemukan celemek milik Eddowes yang berlumuran darah. Dan celemek itu digunakan sebagai bahan penelitian selama bertahun-tahun untuk mengungkap siapa orang di balik topeng Jack the Ripper. Ya, siapa tahu di celemek itu nggak hanya ada DNA dari Eddowes saja, melainkan ada juga DNA dari Jack the Ripper. Ya, mungkin ada rambut dari Jack the Ripper, terus ada darah dari Jack the Ripper, dan mungkin juga ada sperma dari Jack the Ripper. 2 bulan setelah pembunuhan ganda, tubuh dari Mary Jane Kelly yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya di daerah 13 Miller's Court pada pukul 10.45 pagi
Jumat 9 November 1888. Lehernya digorok putus hingga ke tulang belakang, organ di perutnya juga hilang, dan bahkan jantung dari Mary Jane Kelly ini juga hilang. Kelly ini adalah korban dari Jack the Ripper yang dieksekusi paling sadis. Karena kalau dilihat sekilas ya, kalian itu nggak akan bisa mengetahui kalau ini itu adalah mayat dari Mary Jane Kelly. Ya karena mayatnya ini udah benar-benar hancur, wajah dan kulit di tubuhnya hampir semua sudah dikuliti sama si Jack the Ripper ini. Selama masa-masa pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper, pihak kepolisian, surat kabar, dan juga media lainnya telah menerima banyak sekali surat mengenai kasus tersebut. Beberapa di antaranya bermaksud cukup baik dengan memberikan nasihat untuk menangkap pembunuh, dan beberapa di antaranya berisi hal-hal yang tidak penting seperti lelucon-lelucon yang sangat tidak penting. Dari ratusan surat yang dikirim, ada nih 3 surat yang paling terkenal, yaitu surat Dear Boss, Saucy Jackie, dan juga surat From Hell. Surat Dear Boss awalnya hanya dianggap lelucon, tetapi ketika Eddowes ditemukan terbunuh 3 hari kemudian dengan salah satu telinganya yang terpotong seperti yang dituliskan dalam surat tersebut, polisi mulai menganggap serius bahwa surat ini emang benar-benar ditulis oleh Jack the Ripper. Di dalam surat ini, sang pembunuh pertama kali menyebutkan dirinya dengan julukan Jack the Ripper. Kartu pos Saucy Jackie ini memiliki kesamaan dengan surat Dear Boss dari segi tulisan tangannya. Di dalam kartu ini, si pembunuh menyebutkan ada 2 korban yang telah terbunuh di lokasi yang sangat dekat satu sama lainnya. Istilah pembunuhan ganda pertama kali disebutkan di surat ini yang merujuk ke pembunuhan dari Stride dan juga Eddowes. Surat From Hell. Surat ini memiliki gaya penulisan yang berbeda dengan surat Dear Boss dan kartu pos Saucy Jackie. Surat ini dikirimkan dalam sebuah kotak kecil yang di dalamnya juga berisi separuh ginjal yang diawetkan dalam botol anggur. Hal ini segera dikaitkan dengan pembunuhan Eddowes yang ginjal sebelah kirinya diambil oleh si pembunuh. Penulis tersebut menuliskan hal yang cukup mengganggu ya, di mana dia mengatakan bahwa dia telah menggoreng dan memakan separuh ginjal tersebut. Bro, ini mah gak cuman kasus pembunuhan berantai aja. Ini kasus kanibalisme juga masuk ini, bro. Tersangka yang dicurigai sebagai Jack the Ripper ini lumayan banyak ya, yaitu ada 6 orang. Tetapi di sini kita akan membahas satu nama saja yang kemungkinan dia adalah Jack the Ripper itu cukup besar. Pada tahun 2014 lalu, tes DNA yang dilakukan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih menyimpulkan bahwa Aaron Kosminski, tukang cukur asal Polandia ini adalah pelaku tunggal dengan kepastian 99%. Ada bukti DNA baru yang ditemukan oleh 2 universitas di Inggris, yaitu Liverpool John Moores University dan juga University of Leeds. Mereka menemukan pada celemek milik Eddowes sedikit bercak darah dan juga sedikit bercak sperma pria, di mana hasil tersebut itu ditemukan dengan sangat sulit ya teman-teman ya, karena celemek milik Eddowes ini sudah berusia ratusan tahun dan jejak forensik di dalamnya itu udah sangat kabur. Hasil dari tes tersebut mengarah kepada DNA keturunan dari Aaron Kosminski yang masih hidup. Jejak sperma di celemek Eddowes identik dengan keturunan Kosminski secara genetik. Namun, lagi-lagi, identitas dari Jack the Ripper ini masih belum bisa terungkap. Karena ahli DNA mengatakan bahwa tes DNA mitokondria tidak bisa menentukan siapa pelakunya. Karena DNA tersebut sangat common dimiliki oleh laki-laki di kota London.
Dengan hasil tersebut, identitas asli dari Jack the Ripper hingga saat ini masih belum diketahui. Mary Jane Kelly adalah korban terakhir dari rangkaian pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Kurangnya teknologi pada saat itu dan juga permainan yang cukup rapih yang dilakukannya membuat identitas dari Jack the Ripper tidak bisa diungkap sampai saat ini. Dan kasus ini akhirnya ditutup pada tahun 1892. Oke lah guys, itu dia cerita dari kasus pembunuhan berantai yang paling terkenal di seluruh dunia. Kalau aku ada kesalahan informasi, kalian bisa mengkoreksi informasi tersebut di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ada rekomendasi kasus yang ingin kita bahas di video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Risantoso. Oke lah, sampai ketemu di video selanjutnya. Rizky signing out. See you guys. Leave the world around us.